Halo guys, kesempatan kali ini aku mau berbagi tips untuk merawat begonia strawberry red. Ini ada 4 koleksi aku. Yang 2 ini aku taruh di satu tempat, dan yang 2 ini juga aku taruh di satu tempat, tapi kedua tempat itu berbeda gitu ya, dan ternyata pertumbuhannya itu berbeda. Oke, yang pertama aku mau review 2 tanaman ini gitu ya. 2 tanaman ini. Oh iya, sebelumnya kenapa sih disebut dengan begonia strawberry red? Karena ini ya, kalau kita lihat daunnya ya, kita lihat daunnya. Ini daunnya itu ternyata seperti ini, tebal, dan bawahnya itu ada bulu-bulunya kayak gitu. Jadi ya, ciri khas tanaman begonia. Kemudian strawberry red. Kalau strawberry itu kan ada sulurnya ya, ada sulurnya, dan tanaman ini juga ada sulurnya, ada planet-planetnya seperti itu ya, seperti ini itu. Nah, ini kenapa disamakan kayak strawberry gitu, tapi nggak ada buahnya strawberry ya. Kemudian red itu karena ini batangnya itu berwarna merah seperti ini gitu, jadi namanya begonia strawberry red. Oke. Aku mau review 2 tanaman yang aku taruh dulu di tempat yang sama gitu ya, di 2 tempat yang sama, yaitu yang ini sama yang ini. Itu kalau kita lihat pertumbuhannya, oke, kita lihat daunnya seperti ini ya. Tumbuh sih ya dengan subur, karena memang tanaman ini, dua-duanya ini aku taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau terkena sinar matahari langsung, itu contoh pertumbuhannya, daunnya itu akan kering. Ini dulu pernah saya taruh di yang cukup sinar matahari, itu kan kering gitu ya kan, seperti ini. Kalau lama-lama kayak gini, ini main tanaman yang sudah tua dan membusuk itu, nah keringnya itu awalnya itu kan seperti ini nih. Nah, ini kalau intensitas cahayanya itu terlalu besar atau sudah over kayak gitu, dia akan kuning seperti ini, kemudian layu dan mati gitu. Itu kalau misalnya cahayanya itu terlalu over. Terus kalau misalnya tanahnya ini terlalu basah, itu maka tanamannya itu akan cepat sekali membusuk. Ini akan membusuk gitu batangnya gitu. Terus penyiramannya itu juga, penyiramannya itu harus jangan sampai kena daunnya gitu, karena daunnya itu juga sensitif terhadap air kayak gitu. Jadi diusahakan kalau kita nyiramin, ya udah nyiramin aja tanahnya kayak gitu. Ini memang tanaman yang ya mungkin perawatannya kalau kita belum tahu ya akan ribet gitu, cuman kalau udah tahu nggak akan ribet gitu ya. Untuk 2 tanaman ini pertumbuhannya seperti itu. Kita bandingkan dengan 2 tanaman yang lain. Oke, 2 tanaman yang ini. 2 tanaman ini kuletakkan juga di tempat yang sama ya. 2 ini. Nah, kita lihat pertumbuhannya. Yang pertama itu beda pokoknya sama yang 2 tadi. Ini daunnya itu lebih besar gitu ya, kalau misalnya dibandingkan sama yang ini, atau kita bandingkan dengan yang ini tadi gitu ya, udah kita lihat tadi itu lebih besar. Padahal ini dari tanaman yang dari indukan yang sama gitu ya, dari indukan yang sama, dan waktu penanaman awalnya juga besarnya itu sama gitu ya, tuh kan. Nah, ini beda nih ya, daunnya itu lebih tebal-tebal, dan kok tebal sih, maksud saya lebih besar-besar kayak gitu ya. Kemudian ini pertumbuhan planet-planetnya, sulur-sulurnya juga ini ada beberapa seperti itu. Nah, ini yang yang lebih bagus pertumbuhannya itu bunganya gitu ya, bunganya udah ada. Oke gitu ya, ini bunganya cantik kan. Oke, ini bunganya cantik. Kemudian kalau kita lihat daunnya, kita lihat lebih dekat nih, juga daunnya lebih lebar-lebar, lebih besar-besar kayak gitu kalau dibandingkan dengan kedua tanaman tadi. Jadi untuk menanam ini sebaiknya kalau misalnya kita mau menanam di rumah kita, itu dilihat tempat mana yang cocok kayak gitu. Jadi pertama nyoba dulu aja gitu kan. Jadi aku sudah menemukan tempat yang cocok untuk menanam tanaman ini, yaitu di tempat yang tadinya aku buat nanam yang ini gitu ya. Ini tempatnya itu Oke, nanti akan aku tunjukkan saja tempatnya biar kalian semuanya tahu. Oke. Dan ini untuk media tanamnya biasa aja sih, tanah, sekam, dan ya pupuk gitu ya. Dan untuk penyiramannya, kalau penyiramannya pokoknya jangan sampai terkena daunnya. Itu aja. Udah kan? Terus kalau kita mau memperbanyak
ini surutnya ini ditaruh aja di tanahnya kayak gitu ya. Misalnya ini surutnya ini kita taruh aja di sini gitu, nanti dia akan tumbuh. Kalau misalnya nggak mau ditumbuhkan ya sudah, kita sulurkan gini aja gitu sebagai planet-planet. Ini yang aku taruh di sini, ini udah mulai tumbuh kayak gini ya kan, di tanaman-tanaman baru dari sulurnya itu. Oke, nah gitu aku sedikit review tentang tanaman begonia strawberry red. Oke, ini tempat aku menaruh tanaman begonia strawberry red aku itu ya, di rak yang kedua, nyempil di sana, tapi pertumbuhannya itu yang lebih baik. Oke, selamat bertanam semuanya.